Oke, siap. Selamat siang, Prof. Edi. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Jam saya siang lagi nih ya. Untuk materi fisika pada siang hari ini, melanjutkan yang kemarin ya, masih mengenai usaha dan energi. Oke, sudah siap? Kita lanjutkan. Mhm. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya bisa disimak nggak, Mas Mbak? Kurang besar ya? Ini jelas. Mhm. Oke. Yang pertama, melalui metode PBL, peserta didik mampu memahami konsep materi usaha dan energi secara kritis. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran kedua, melalui metode PBL, peserta didik mampu menginterpretasikan data berdasarkan tabel maupun grafik mengenai usaha dan energi secara diskusi kelompok. Terus kemudian tujuan pembelajaran ketiga, melalui kegiatan PBL, peserta didik dapat menganalisis hubungan dari masing-masing besaran yang terdapat pada materi usaha dan energi menggunakan pengamatan data pada tabel maupun grafik secara aktif. Ini kita berarti membahasnya adalah untuk tabel dan grafik ya. Nanti kalian belajar cara menginterpretasikan suatu data dari tabel itu bagaimana, kemudian membuat grafik hubungan dari suatu persamaan itu nanti bagaimana. Silakan nanti saya bagikan LKPD dan apa namanya biasa di akhir kita lakukan tes sumatif. Saya absen terlebih dahulu ya. Yang tidak hadir siapa saja untuk hari ini tanggal 15? Yang tidak hadir siapa? Davarasya. Davarasya kenapa? Alfa. Terus kemudian siapa? Adam, Julia, Alfa. Ya. Terus siapa lagi? Sahran Angga. Sahran Angga kenapa lagi nih? Alfa lagi ya. Sakit atau Alfa? Kemarin Alfa juga nih. Sering Alfa. Kamu cowoknya belain. Tiga saja yang nggak masuk. Siapa? Muhammad Bintang. Muhammad Bintang Listi. Mana sih? Oke, ini Alfa. Alfa ya? Oh sakit. Oke. Bukunya masih tetap sama ya? Masih e-learning yang sudah dikirim via grup kemarin? Masih. Kemudian sekarang ini yang terkait dengan usaha, apakah kalian pernah melakukan usaha seperti menggeser meja atau mendorong mobil yang mogok? Pernah ya. Terus kemudian berapa besarnya usaha yang dilakukan untuk mendorong mobil yang mogok tadi? Nggak tahu, nggak bisa ngukurnya. Dihitung ya harusnya. Oke. Kemudian apakah pada saat berenang nih, pernah berenang nggak? Kalian pernah melakukan terjun bebas nggak pada saat renang? Pernah ya. Apa yang dirasakan ketika terjun dari ketinggian, kemudian sampai ke nyebur air gitu? Gimana? Ketika dari atas, ketika turun langsung los gitu ya, seolah-olah hatinya tertinggal di atas. Kira-kira kalian ada yang pernah memikirkan nggak? Kalian melempar batu misalnya ke atas, seolah-olah kita mau apa namanya mata ke langit, pada langit kan nggak salah ya. Tapi apa yang terjadi dengan batu itu? Jatuh lagi. Kenapa? Karena adanya gravitasi. Jadi sudah pernah merasakan gravitasi. Ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui besarnya usaha dan membedakan bentuk-bentuk energi yang ada di fisika? Kalau usaha kemarin rumusnya sudah kita bahas di pertemuan kemarin dan beberapa energi juga sudah kita singgung tentang energi dan perubahannya ya. Nah, tapi sekarang kita ke materi yang lebih menjurus ke penghitungan besarnya usaha maupun
besarnya energi. Tapi energi yang ditekankan di sini adalah mengenai energi mekanik. Energi mekanik itu apa saja? Energi potensial dan energi kinetik. Oke, kita coba lihat tayangan video berikut. Di video kali ini, kita akan membahas usaha dan energi. Kita mulai dari usaha. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat kita mendorong troli di minimarket, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Untuk peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F kali S. Dengan W adalah usaha satuannya Joule, F gaya yang bekerja pada benda dalam Newton, dan S perpindahan yang dialami benda yang satuannya meter. Kasus kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya, saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan yang ada di lantai. Gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik bak mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka, usaha atau W sama dengan F cos alfa kali S, dengan alfa adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Yang terakhir, menentukan usaha berdasarkan grafik F delta X. Penyelesaiannya sederhana saja teman-teman. Kita cukup menghitung luas daerah di bawah grafik. Nah, itulah beberapa cara menentukan besarnya usaha. Yang mau ditanyakan nggak sampai ini? Berarti kita sudah dapat tadi rumus mengenai usaha. W sama dengan F dot S. F, W-nya itu apa sih? Dari kata work atau usaha. F-nya force atau gaya. Sedangkan S adalah perpindahan atau space ya. Space. Nah, yang kemarin kita sudah bahas juga mengenai kosinus alfa. Kenapa bisa sampai ada kosinus alfa? Terus cara menentukan sinus alfa maupun kosinus. Ya. Terus apa namanya? Kemudian hubungan antara gaya dengan perpindahan. Ketika untuk mencari suatu usaha itu dengan mencari besarnya luasan yang diarsir ini ya pada tabel. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Nggak ada. Kalau tidak ada lanjut ke video pembelajaran kedua mengenai energi ini. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan ya. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Dimensi energi adalah M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Jadi, di video kali ini kita udah belajar persamaan usaha, yaitu hasil kali gaya dengan perpindahan. Hubungan usaha dengan energi kinetik, yaitu usaha sama dengan perubahan energi kinetik setengah M dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Dan hubungan usaha dengan energi potensial, yaitu usaha sama dengan perubahan energi potensial M kali G kali H1 dikurang H2. Sekarang teman-teman bisa lebih paham ya. Silakan bisa dibuka. Nah, untuk kali ini saya akan memberi kalian masalah. Ya, masalahnya apa sih? Ini ada besaran-besaran yang diketahui, terus kemudian ada juga yang di titik-titik atau kosong ini, berarti yang di titik-titik itu yang ditanyakan, besaran yang ditanyakan. Pada tabel ini saya minta kalian untuk menyelesaikan permasalahan ini mengenai yang nomor satu adalah usaha, nomor dua menarik grafik hubungan antara usaha dengan perpindahan. Kemudian yang ketiga adalah
mengenai energi potensial. Tabelnya nanti ada besaran-besaran energi potensial, terus ketinggian, diketahui apa namanya massa dan percepatan gravitasinya. Kemudian keempat adalah grafik hubungan energi potensial terhadap ketinggian bendanya. Kemudian nomor 5 mengenai energi kinetik. Nanti nomor 6 bagaimana kalau kita tarik grafiknya dari energi kinetik itu terhadap kecepatan seperti itu. Dan lain sebagainya lainnya ada soal bergambar juga ya. Nah ini nanti saya pengennya kalian diskusikan secara berkelompok. Kelompoknya seperti yang sudah diatur kemarin, 4-4. Oke, silakan bisa bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Jangan sampai bergerak mejanya ya. Cukup kursinya saja. Sembari saya bagikan LKPD-nya ya nanti. Sembari kalian mengerjakan LKPD, saya bagikan penilaian antar teman ya. Seperti biasa ini nanti diisikan menggunakan checklist saja. Ini masih step besar, silakan bagi sendiri ya. Ini isi 4. 4 ya ini. Ya, sudah mulai gambar. Iya. Oke, betul. Ya kayak gitu benar. Kelompok 1 sudah sampai nomor berapa? Nomor 5. Oh, grafiknya belum. Ya. Sudah selesai. Sampai nomor berapa? Sampai nomor berapa? Oh, lembar penilaian antar teman sudah. Oke, saya tarik lembar penilaian antar teman. Ini yang kecil mana? Lembaran kecil. Sini. Sudah dikasih nama semua kan ya? Belum. Lembar penilaian antar teman sudah belum? Belum boleh. Yang kecil ini lembarannya sudah belum? Oh, lagi. Belum. Nomor 78 sudah belum? Sudah. Kelompok 7 mana kelompok 7? Nah, sudah belum? Sudah. Mana coba? Apa ini W-nya apa aku lupa itu kita gunakan rumus di trapesium L. Luas trapesium. Ya, Luas trapesium ABCD. AB plus C sama dengan ini AB, CD ini. ya, AB-nya berapa ini? AB-nya sekitar 2 sama 5 berarti 3 3 ya. Ini 3 cm. Ya 3 meter. Oke. Terus ini DC-nya 6. 6. 0 sampai 6 ya. Ya. Terus jadinya tingginya berapa? Tingginya sekitar 2 meter. 2. Oke, berarti setengah kali 6 tambah 3 kali 2 ya. Ya, Pak. Jadi ketemu berapa? 9 joule. Joule. Oke, nomor 7 sudah. Barangkali sambil dipresentasikan untuk kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1 dulu coba. Kelompok 1 mana? Sudah siap kan ya? Sudah siap. Nomor 1, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, geser aja. Ya, silakan. Berdirinya kami di sini, kami akan mengerjakan soal dari LKPD. Tapi sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Aida Safika Zulfana, saya Nadia Astianisi, saya Saskianisa Fitri, saya Taskia Zahra. Di sini kami akan mengerjakan soal LKPD nomor 1 yang akan dijelaskan oleh Nadia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Internetnya lagi down, tolak. Ya, silakan disimak ya baik-baik dari kelompok 1. Berarti diketahui tabel seperti yang ada di LKPD. Nah, itu tabelnya. Ya. Pojokin lagi ke atas lagi, Mbak, biar orang-orangnya lebih banyak.
Ya, udah cukup. Nah, ya. Pada soal nomor 1 tersedia tabel besaran mengenai usaha mengenai usaha gaya dan perpindahan. Pada soal nomor 1 yang baru diketahui adalah F dan S. F Maka dan S-nya diketahui, berarti nyari W-nya ya. ya, Gimana jadi di coba? sini kita mencari W. Caranya masukkan rumus yaitu W sama dengan W sama dengan F kali F kali S. Oke. Terus W1 ya sedikit lola nggak apa-apa kali jaringan S1 karena jaringannya kayak angel. dengan F1-nya 12 dan nilai S-nya 2. Maka 12 dikali 2 hasilnya 24. Jadi nilai W-nya adalah Ya, yang lain sambil nyimak ini ya, sambil nyimak nih. enggak bisa. Ketemu, terus kemudian dimasukkan ya ke dalam Dimasukkan, tabel. hasilnya 24. Terus Untuk soal yang nomor 2 diketahui W-nya dan S-nya. Jadi kita mencari F-nya. Nomor 4 kita langsung masukkan rumusnya. W4 sama dengan agak sedikit dipercepat ya, Mbak ya. W4 sama dengan F4 dikali S4. Oke. W4 belum diketahui. Ya. Sama dengan F4-nya 12 dikali 5. 12 Apanya? 12 kali 5 adalah Iya kan ininya berarti dari selesai nih dari kelompok 1. Barangkali ada yang kelompok lain mau menanggapi silakan. Berarti sudah mencari 5 data ya, Mbak ya. Nomor 1 itu W, mencari W-nya. Nomor 2 mencari F-nya. Nomor 3 mencari S. Nomor 4 mencari W. Nah, sama nomor 5 yaitu mencari W juga. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup ya? Ada apa? Ya, ya silakan. Ya. Ya, yang itu nomor 5 yang tidak diketahui F sama W-nya. Nah, padahal urutan atas kan 12, 12, 12 semua ya. Makanya dikira-kira saja nomor 5 adalah F-nya 12 gitu ya. Nah, berarti yang dicari W-nya. Berarti W-nya berapa? Tinggal mengalihkannya. Mengalihkan 12 kali 6 jadi ya kayak gitu aja. Bisa dimengerti ya? Itu titik-titiknya hanya untuk pancingan saja. Berarti di atasnya kan sudah ada 12, 12, 12 semua gitu ya. Nah, untuk menarik grafik hubungan dari beberapa besaran, contohnya W sama dengan F dikali S. Nih, sudah cukup ini? Diakhiri dulu silakan. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tepuk tangan ya. Benar ya. Nah, makanya ini F-nya di situ kan dari nomor baris pertama sampai baris keempat 12 terus ya. Makanya inisiatif yang 5 ya 12 lagi. Berarti dibuat F-nya tetap. Sehingga nanti kita bisa menarik grafik hubungan antara W dan perpindahan. Begitu? Ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nggak ada ya. Lanjut kelompok 2 ya. Oke. Agak dipercepat ini untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengerjakan soal LKPD nomor 2 yang akan melanjutkan dari soal nomor 1 tadi. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizka Amalia, absen nomor 30. Perkenalkan, nama saya Aisyah Surbami Aswa dari 10 DKV 3. Perkenalkan, nama saya Rima Febriani, absen 23. Perkenalkan, nama saya Arifu Mujida Jaimawani, absen 8. Oke, ya sudah. Ya, silahkan dikerjakan atau dipresentasikan, silahkan hasilnya bagaimana. Berarti nomor 2 kan menarik grafiknya seperti itu ya. Online. Dikali 6 sama dengan 72. Ya, boleh? Ya, kayak gitu doang ya. Oke, sudah. Selesai.
Ya, kalau sudah ya diakhiri. Ini sudah selesai dari kelompok 2. Barangkali ada yang mau memberi komentar atau mau tanya silakan. Itu diperoleh grafiknya seperti itu ya. Berarti hubungan antara W terhadap S itu membentuk garis lurus ya, dengan kemiringan tertentu itu kemiringannya. Ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, gimana? Oh. Itu pada grafik ada Nah, kita kira-kira di- aja karena dari 12 dikali 2 kan 24. Jadi yang satunya itu bisa diturunin lagi menjadi 0. Jadi 12 dikali 0 itu ya, sama dengan 0. ya. Jadi nggak Oke. kita tulis yang 12 kali 0. Ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan untuk kelompok 2? Cukup ya? Cukup, silakan bisa diakhiri untuk kelompok 2. Ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Bagus nggak grafiknya itu? Bagus. Selanjutnya untuk soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 berarti kelompok 3. Ya. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari soal nomor 3. Ya, kenalan nggak? Oh, Perkenalkan, nama saya Aldila Rosana Musda. ya, Perkenalkan nama saya Vina Mafraza. Perkenalkan nama saya Sasha Shanaya. ya. Perkenalkan nama saya Seli Monica. Oke. Perkenalkan nama saya Desi Ya, Rosmaliana. dah bisa langsung lanjut. Nomor 3 ya? Oke. Nomor 2 itu yang dicari H. Rumusnya H EP per M dikali G sama dengan EP-nya berapa? 392. M-nya 10. Terus 9,8 sama dengan 392 per berapa? 98. Hasilnya Ya. 4. Kesimpulannya, nomor 1 kita nemuin EP sama dengan 490. Nomor 2 kita nemuin height 4. Nomor 3 kita nemuin height-nya 3. Nomor 4 nemuin EP-nya 196. Oke, sudah selesai. Sudah selesai nih kelompok 3. Ada yang mau ditanggapi? Sudah selesai? Ya. Silakan diakhiri. Siap-siap untuk kelompok 4 ya. Jika sudah tidak ada yang tanyakan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, applause ya. Oke, sip. Untuk selanjutnya kelompok 4, Mbak. Ini terakhirlah ya. Untuk presentasi terakhir ini kelompok 4. Kami dari Semangat. kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil hitungan grafik kita. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desya Putri Septiani. Nama saya Nida Juliana. Saya Dewi Alia Oktaviana. Saya Ia Iska Awani. Ya, sudah, ya, silakan diakhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih plus ya. Hubungan antara Eka dengan V diperoleh grafik persamaanku kuadrat. Kemudian untuk nomor tadi berapa? 6 ya, grafiknya sudah. Terus nomor 7 sama nomor 8 kita lanjutkan pertemuan berikutnya aja ya. Oke, terus untuk selanjutnya saya bagikan lembar soal ini. Soalnya mudah-mudah. Nanti dikerjakan individu kalau ini. Ya. Semangatlah. Jangan lupa dituliskan nama. Sudah dapat lembar soalnya semua ya? Oke, silakan dituliskan nama, nomor absen. Terus jawabannya
bawahnya. Kalau nggak cukup, sebaliknya. Soalnya 5 hitungan. 6-nya itu hanya menggambarkan grafik hubungan yang sudah kalian peroleh tadi secara kelompok. Digambar ulang. Nggak usah. Skalanya pakai skala ini aja. Apa namanya? Tidak harus detail angkanya. Grafiknya kalau linear dituliskan linear tadi. Berarti grafiknya yang vertikal apa, horizontal apa, terus linear atau persamaan kuadrat atau bagaimana. Sudah cukup ya? Yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Terus kemudian saya sudah nge-share ke ketua kelas sih sama Nadia sudah dikirim ke grup ya. Yang apa lembar itu sih refleksi yang saya ya. Lembar refleksi ya. Lembar refleksi itu tinggal 10 soal saja ya. Dari nomor 1 itu, apakah pembelajaran ini membantu kamu memahami arti usaha dan energi? Berarti dari pertemuan kemarin dan pertemuan sekarang. Kalau ya, jawab ya. Kalau enggak, ya enggak. Di checklist yang kita gitu. Sudah? Sudah. Yang sudah selesai, boleh dikemasi dulu, tapi pulangnya nanti bareng. Sudah ya, cukup ya? Nah, sudah. Kira-kira dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Gimana? Grafik-grafik hubungan ya, sudah bisa membuatnya. Oke. Harusnya tadi saya mau mencontohin biar lebih enak, itu misalnya grafik hubungan antara W dengan S, itu bagaimana dengan F-nya. Berarti ketika kita mencari hubungan dua besaran, berarti besaran yang lain kita buat konstan atau tetap. Nah, tetapnya berapa? Kalau yang enak buat kita bikin grafiknya itu dibuat konstan 1 nilainya. Tadi mau saya contohin tapi kayaknya ini waktunya besok lagi saja lah ya, nggak cukup waktunya. Sekian saya akhiri. Sebelumnya silakan untuk ketua kelas menutup doa terus nanti pulang. Itu saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.